Yang hilang pasti akan ada gantinya, dan yang tidak perform juga akan ada opsinya, yang cedera pun ada penawarnya. Tapi sekarang Indonesia butuh semua orang, semua pemain untuk tetap fit, untuk siap bertanding di lapangan. Mungkin tidak masalah timnas saat ini kehilangan 1 atau 2 pemain. Ada pemain lain yang levelnya sama. Diaspora diganti dengan diaspora, diaspora diganti lokal, lokal diganti diaspora, dan lokal diganti lokal. Semua opsi timnas punya, kita punya segalanya, tapi sekarang bukan waktunya mencari pengganti, bukan juga waktunya untuk tetap tenang kalau ada yang cedera atau ada yang tidak bisa bermain. Situasi sekarang berbeda, harga diri bangsa dipertaruhkan, dan masa depan timnas Indonesia akan dikorbankan. Maka dari itu saat ini, kita sebenarnya membutuhkan seluruh pemain. Pelatih butuh semua sumber daya yang dimiliki, siapapun itu untuk turut ambil andil, untuk mati-matian membela negara di lapangan sepak bola. Sayangnya, kondisi tubuh tak mengenal nasionalisme Cidera yang jadi momok paling menakutkan. Para pemain tak akrab dengan mimpi dan harapan, dan tak kenal dengan kewajiban dan waktu, dan dia bisa datang kapan saja suka-suka dan pergi juga suka-suka. Alhasil kita sebagai fans atau bahkan mereka selaku pemain sama-sama tak pernah mengharapkan itu terjadi. Kondisi inilah yang tengah melanda Garuda di dalam sebuah negeri yang terus belajar mencintai sepak bola dengan utuh di dalam menang dan kalah dan di dalam hadir dan absen. Kita sekali lagi dihadapkan pada ujian kehilangan seorang pemain. Kita ditinggal Sandy Walsh, seorang pekerja sunyi di sisi kanan pertahanan, dan dari halaman timnas dikonfirmasi Sandy absen dalam melanjutkan TC di Bali. Dia tidak gabung dalam latihan, katanya. Tidak fit sebelumnya ia sudah bergabung dengan rekan lain di Pulau Dewata. Kondisinya membaik. Seiring berjalannya waktu, kondisinya jadi buruk. Berbagai media mengklaim Sandy mengalami cedera. Ironisnya, cedera sudah dia rasakan sejak membela klubnya pada 21 Mei lalu. Hari itu ia tidak mampu tampil, kakinya sudah tidak kuat menahan beban untuk meminimalisir risiko. Ia pun ditarik keluar dalam prosesnya. Nama Sandy Walsh tetap dipanggil oleh Patrick Kluivert, sekalipun kondisinya meragukan. Harapan sang pelatih tentu saja si pemain bisa pulih tepat waktu atau bahkan lebih cepat dari prediksi. Apa boleh buat sekali lagi Cidera tak mengenal waktu, tak mengerti soal nasionalisme atau kasarnya, Cidera memang tidak tahu diri. Proses pemulihan yang sempat dijalani oleh Sandy tak berhasil dan ini kehilangan untuk timnas. Memang ia tidak selalu jadi andalan, tapi kita kembali ke pernyataan di atas bahwa saat ini, Indonesia butuh semua pemain tanpa terkecuali untuk satu pertandingan maha penting. Melawan Cina di Gelora Bung Karno dengan 3 angka menjadi tujuan utama dan untuk tiket menuju Piala Dunia untuk digenggam. Inilah yang membuat Sandy Walsh sangat dibutuhkan. Lagi pula Sandy bukan sekedar nama, ia adalah disiplin dalam bentuk manusia. Ia menjaga sisi kanan dengan kesetiaan, dia tak banyak bicara, tapi tegas dalam sikap ketika ia jatuh, bukan hanya sisi kanan yang menganga, tapi juga ritme dan keseimbangan. Ia bergerak terus seperti waktu seperti sejarah. Maka pertanyaan kita, apa yang harus dilakukan timnas Indonesia melawan Tiongkok tanpa Sandy Walsh? Tidak ada pengganti yang bisa meniru Sandy dalam situasi 1 lawan 1. Tapi ada yang bisa belajar mencintai peran seperti dia mencintainya. Kevin Dix adalah sejelas-jelasin jawaban. Ia punya karakter lebih lengkap dari Sandy. Di sisi kanan lebih proaktif dalam permainan secara keseluruhan bertahan dan menyerang Kevin Dix dan Sandy sama saja. Malah lebih baik untuk urusan passing. Ia juga sama akuratnya dengan Sandy. Namun begitu, ada satu hal yang harus ditanam mereka di lapangan, yakni kolektivitas saat satu sayap rentan sayap lain harus ikut terbang menutupnya. Tiongkok bukan tim yang tak bisa dilukai, tapi mereka rapi. Dan jangan biarkan serangan bergantung pada satu sisi, bangun dari belakang mainkan berbagai sisi dengan ketenangan. Gunakan kaki kepala juga hati, sepak bola adalah cerita untuk mereka yang ada bukan mereka yang absen. Jadi andalkan dan momentum, manfaatkan energi penonton, jangan bermain untuk menghindari kekalahan. Mainlah untuk memberi harapan dan untuk menang, karena itu kebanggaan dan kebahagiaan. Tanpa Sandy kita sedikit pincang, tapi timnas Indonesia bukan satu kaki.
Ia adalah kaki-kaki banyak orang 11 di lapangan 11, lain di bangku cadangan puluhan ribu di tribun, dan ratusan juta jiwa yang asalnya dari Sabang sampai Merauke. Semua berharap, semua bermimpi, semua percaya bahwa Garuda tetap bisa terbang meski sayapnya ada yang patah. Bukan cuma satu yang patah, melainkan dua, ya tak hanya Sandy Walsh yang menepi melawan China. Ada lagi yang harus absen dengan alasan berbeda. Bukan cedera ini soal keluarga. Namanya Eliano Renders, harapan lain di sisi kanan pertahanan. Sejauh ini ia masih kurang mendapat kesempatan. Hal itu sebenarnya tidak menggugurkan harapan kita sebagai supporter untuk melihat sisi terbaik dari performanya kelak. Eliano awalnya sudah datang untuk gabung TC di Bali. Hanya saja ia sekarang menghadapi situasi yang lebih penting dari bermain bola, dari membela timnas Indonesia. Ini tentang dirinya, orang-orang yang dicintai dan mencintainya, untuk di masa depannya, dan pengukuhan diri sebagai seorang pria.